Februari 2020. Rundown dan hasil kegiatan rapat koordinasi nasional Rakornas GTK HNK 315 hari tanggal Kamis 20 Februari 2020 yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tempat kegiatan di ICC Kemayoran Jakarta. Jumlah peserta hadir 2.000 orang, merupakan perwakilan dari 27 provinsi. Terlampir tamu undangan VIP yang turut hadir. Yang pertama Bapak Ismail Ishak, Kabupaten Muarjo, Sulawesi Selatan. Yang kedua Haji Muhammad Arif, Inspektorat Kabupaten Muarjo, Sulawesi Selatan. Yang ketiga Haji Ruslan Mustang, Pemkap Kabupaten Muarjo, Sulawesi Selatan. Yang keempat Haji Cecep Suheda, DPRD Kabupaten Bandung. Yang kelima Bapak Brigjen Polisi Subianto dari Mabes Polri. Yang keenam Bapak AKP Nyoman dari Mabes Polri. Yang ketujuh Haji Jamali, DPRD Kabupaten Pati. Yang kedelapan juri Setkap Pati. Yang kesembilan Bapak Amirullah, Wakil DPRD Kabupaten Lampung Timur. Yang ke-10 Bapak Supriyono, DPRD Kabupaten Lampung Timur. Yang ke-11 Perawati, DPRD Kabupaten Lampung Timur. Ke-12 Suharyanto, DPRD Kabupaten Lampung Timur. Ke-13 Supriyadi, DPRD Kabupaten Lampung Timur. Yang ke-14 Nur Asidi, DPRD Kabupaten Lampung Timur. Yang ke-15 Heliana Esa, Ketua Komisi 1 DPRD Bangka Belitung. Yang ke-16 Ibu Jamayatul Habidah, SPD FPD Humas PGRI Kabupaten Pamekasan. Ke-17 Bapak Sakur, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pamekasan. Oke, demikian hasil Rakornas pada tanggal 20 Februari 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami telah mendengarkan dari juru bicara guru dan tenaga pendidikan honorer nomor kategori 315 sesuai hasil Rakornas di ICC Kemayoran Jakarta. Kami mendukung pemerintah untuk segera mengangkat guru dan tenaga pendidikan honorer nomor kategori 315 untuk dijadikan guru tetap PNS. Dan itulah pernyataan bersama diperlukan menyampaikan itu. Sesuai dengan persoalan kemarin bahwa guru dan tenaga pendidikan dan honorer kategori 315 menyampaikan ke kami bahwa kami akan datang Kongres menyampaikan hasil Rakornas, dan hasil Rakornas itu atas nama Dewan Perwakilan Rakyat telah menyatakan bahwa saat mendukung pemerintah untuk mengangkat. Selanjutnya ini kita akan berfoto bersama. Atau ada usulannya? Ada yang perlu disampaikan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya dulu meminta maaf karena keterlambatan saya pun saya terlambat karena kondisi saya tidak memungkinkan. Karena hari ini juga setelah sholat asar saya harus masuk rumah sakit. Saya datang ke sini karena semangat teman-teman. Oke lah. Adapun
yang ingin saya sampaikan di sini terkait perjuangan selanjutnya setelah kami pulang dari Rakornas. Adapun acara hari ini adalah melaporkan hasil Rakornas yang sudah disebutkan oleh Ibu Ketua, Ibu Novel. Selanjutnya pada yang posisi saya menyampaikan di sini adalah meminta dukungan kembali dalam audiens nanti dengan Bapak Presiden, yang itu akan dihadiri oleh anggota Dewan dari DPR RI, Komisi 10 dengan Komisi 2, semua fraksi yang terlibat dengan mitra itu, terus dari Kemendikbud, Menpan, dan adapun bentuk dukungan yang kami butuhkan, yang pertama dari pemerintah daerah, yang dimana Bapak Bupati dan DPRD Kabupaten Wajo. Yang pertama dalam bentuk surat dukungan yang dari DPRD mengirim sendiri langsung ke Presiden, dan itu kemarin ke DPR RI, yang itu kemarin sudah kami sampaikan, sudah kami perlihatkan contohnya Bung. Dan kemudian dari pihak pemerintah daerah yaitu Bapak Bupati mengirim juga surat permintaan untuk mengangkat kami terkait dengan hasil Rakornas yang deklarasi yang isinya dua deklarasi itu ke Presiden. Yang bisa ulangi, DPRD ke DPR RI, Bapak Bupati ke Presiden. Dan adapun permintaan dari kami guru honorer se-Kabupaten Wajo pun kami, karena ini pun salah satu syarat, salah satu hasil pembicaraan kami di sana, karena sewaktu Rakornas selesai kami tidak langsung pulang, kami ketemu dengan DPRI, Bapak dari Gerindra Komisi 10 Pak Prof dengan Pak Asikin yang mantan Bupati Banteng kemarin. Dia memesankan kepada kami sekiranya seandainya tidak ada pergerakan seperti ini dari daerah, kami pun di sini tidak akan tergerak. Dan bersyukur sekali adanya pergerakan seperti ini, dan ini secara nasional, maka gerakan ini akan membangkitkan lagi semangat-semangat mereka di DPRI, dan itu akan paling tidak akan menggerakkan hati Bapak Presiden kita. Dan terus kemarin sebenarnya kegiatan ini sudah ditunggu-tunggu teman-teman honorer, dan di sini juga saya akan sampaikan kepada teman-teman yang kemarin di grup meminta apa sih hasil Rakornas itu, karena teman-teman itu hanya mengira kami memperjuangkan guru honorer non kategori yang berusia 35 tahun ke atas. Namun seawal sebenarnya di sana, waktu kita masuk audiens internal terkait ini, ternyata yang dibahas di sana adalah K2 dan P3K. Memang kalau melihat di grup-grup di FB dengan ini, itu temanya non kategori 35+. Namun yang sesungguhnya yang terjerat secara otomatis K2 dan P3K. Tapi pun dari pihak BKD, Bapak Pak Prof meminta ke kami untuk mengambil data yang tepat, data yang fix, berapa sih data P3K di Kabupaten Wajo yang sudah lulus kemarin, dan beliau mempertanyakan di Pak Prof Pak Asikin yang Komisi 2 yang membidangi tentang P3K sudah dapat nih yang P3K kemarin. Saya bilang didukung, kenapa? Saya cuma bisa menjawab, mungkin saya katakan begini, mungkin tidak ada anggaran di daerah. Kok pakai anggaran daerah? Dia bilang seperti itu. Kak, memang pun pakai apa? Anggaran pusat. Gimana caranya pun? Itu data yang lulus kemarin yang 100 sekian orang, 30 ke berapa? Tolong pun katanya kita dari pihak BKD koordinasi dengan yang di pusat, karena teman-teman yang dari daerah lain yang sudah lulus P3K itu NIP-nya sudah tersedia di pusat. Dan yang lulus di Wajo pun yang P3 kemarin sudah tersedia di pusat. NIP
Sampaikan salam saya ke Pak Bupati, Pak Esikin bilang seperti itu. Komisi 2, sampaikan salam saya ke Pak Bupati dan sampaikan pesan ini, tolong nama teman-teman yang lulus P3K dikirim dan koordinasi siapa yang bisa koordinasi cepat dengan pusat karena itu sebenarnya sudah ada yang P3K. Terus mengenai kedua ini kami sempat difasilitasi oleh Ibu Yuliani Paris di ruangan ibu itu dengan Pak Prof yang Komisi 10. Kami tidak bicara langsung tapi lewat telepon. Beliau mengatakan alhamdulillah karena setelah pertemuan memang ini pergerakan selalu katanya di atas, selalu digenjot Pak Presiden, cuma beliau tidak tahu kenapa Pak Presiden belum mengiyakan. Cuma ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Untuk yang kedua dulu, kalau yang 35 plus ada dua kemungkinan. Yang untuk kedua dalam rentang ini pembicaraan mereka, saya tidak tahu kalau berdua lagi, dalam rentang tahun 2020 dan sampai 2023 kedua dan P3K pasti akan diangkat jadi ASN. Ini pesanan bukan satu orang, semua Komisi 10 yang terkait dengan mitra itu mengatakan seperti itu. Dan ini dilontarkan juga langsung oleh Ibu Pitaloka siapa yang artis itu. Sudah keluar di Undang-Undang Nomor 38. Berbagai yang kedua dengan P3K. Makanya kami kemarin bilang jangan pesimis dulu. Kami memang punya tema guru honorer non-K. Itu kami pun kenapa kami berjuang itu karena kami yang 35 tahun tidak jelas nasibnya, tidak akan K2, tidak akan P3K. Makanya kami itu mencari kepres keputusan presiden. Tak butuh K2 dan P3K, pesan beliau dan kami sudah menjual untuk ODS. Kami dipanggil setelah reses tanggal 25/3 dan akhir reses bulan ini selesai di DPR pusat. Kami dipanggil ke presiden. Bicara SPB Selatan Kabupaten Wajo yang mewakili. Terus alhamdulillah di sana kami memang difasilitasi dengan baik oleh Bapak Haji Adi Darmawan Aras dengan Bapak Haji Muhammad Aras. Karena kebetulan mereka juga teman kemarin di Wajo. Jadi kalau memang langsung apa yang kami minta kemarin langsung dipertemukan dengan siapa yang bidang itu. Jadi kami dari luar berbicara dan yang disampaikan ke kami oleh Pak Prof oleh Komisi 10 Gerindra mengatakan seperti itu. Insya Allah setelah tanggal 23 reses kami memang akan diundang ke sana oleh dengan Pak Presiden. Makanya kami meminta dukungan itu ada pendampingan dari DPRD untuk kami sesuai dengan mitra kami pendidikan dengan dari daerah. Kami sangat mengerti kalau Bapak Bupati sama saya Yahweh paling tidak Bapak Sida bisa mendampingi kami. Alhamdulillah. Terus kami juga mau mengucapkan terima kasih karena kami berangkat acara Rakornas kemarin tidak terlepas dari andil-andil pemerintah daerah terutama di DPRD juga Bapak Bupati dan semua yang terlibat memberi sumbangsinya ke kami, Pak Haji Sudirman juga Bapak Irfan dengan Pak Khairuddin Kundur. Terima kasih untuk teman-teman, terutama terima kasih kami guru honorer kepada Haji Rustam yang selalu mendampingi kami kemana-mana. Lumayan masih banyak pun. Terus ini kan saya sudah bahas K2 dengan P3K. Ya, untuk proses melengkapi kemarin kami juga dapat ini dari Bu Yoni Paris yang difasilitasi bicara langsung dengan Pak Prof dari Komisi 10. Nah kebetulan juga kami ketemu di DPC PKB Pak Amure itu juga Komisi 10.
Ya, mitra dengan pendidikan, beliau mengatakan seperti ini. Jangan beranggapan 2020 sampai 2023 akan diangkat secara sekaligus, itu akan diangkat, tapi bertahap, artinya sesuai dengan lama masa kerja, sesuai dengan masa kerja. Supaya tidak ada artinya saling cemburu, artinya misalnya saya baru 2 tahun, bagaimana yang 10 tahun, 15 tahun, jadi akan diangkat sesuai dengan masa kerja. Untuk kenapa kami sangat memperjuangkan memperjuangkan non kategori pun, karena itu tadi saya bilang kami tidak akan K2, kami tidak akan ujian P3K. Jadi kami hanya minta Kepres, yakni tapi 2 kan kemungkinan jika tuntutan ini yang 2 tidak dipenuhi oleh Bapak Presiden, bahkan Pak Prof beserta rekan-rekan itu yang di Komisi 10 dan 2 apa yang tidak artinya memprovokasi kepada kami, tidak artinya kalau memang yang 2 tuntutan ini, yang pertama tidak mengangkat kami dari PNS lewat Kepres, ataukah yang satunya menggaji kami sesuai dengan UMR, itu lebih mending daripada kami harus gaji yang kayak kemarin 200 sampai 300 per bulan. Dan apa lagi? Karena kami di pusat sudah tahu di Wajo ini ada pertemuan audiens seperti ini, atau kami dari Jakarta mulai langsung bicara lewat via telepon. Oke, Pak Raja Ustaz. Sambil menunggu yang telepon tersambung ke Pak Teguh di Jakarta, saya juga masih ada satu yang perlu saya sampaikan bagi teman-teman. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas perjuangannya membantu tenaga pendidik kami di Kabupaten Wajo untuk diperjuangkan menjadi ASN atau PNS. Jelas Kabupaten Wajo itu Pak, kami masih sangat membutuhkan tenaga guru. Dengan ini saya mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Wajo memohon kepada Bapak untuk membantu memperjuangkan tenaga pendidik kami yang guru, statusnya guru tenaga pendidikan honorer kategori termasuk yang 314. Nah, itulah harapan kami Pak dari DPRD Wajo. Yang ini kami ucapkan terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sedikit pun bagi teman-teman honorer yang berusia 35 tahun ke bawah, karena pasti ada juga di sini yang datang. Bagaimana nasib kami yang 35 tahun ke bawah? Nah, itulah kenapa selalu diadakan tes CPNS, itu porsinya kalian.
Dan ini dua. Kalau ada bertanya bagaimana kalau tahun depan kami sudah 35 tahun, makanya kalian masuk di kami yang 35 tahun ke atas. Itu yang 30 tahun minus ke bawah, itu posisinya CPNS. Dan juga karena ada tuntutannya itu akan digaji sesuai dengan UMR, bukan lagi per jam, tetapi dibayar per bulan. Itu akan dibayar per bulan. Terus begini pun upacara sisa juga bicara yang lebih. Mana kepaya alasan ke mana sudah. Sebelum saya lanjut lagi, boleh Pak Eko diputar hasil perjuangan kemarin di pusat supaya teman-teman juga lihat. Masuk Pak Eko. Ini pun Pak Eko juga termasuk salah satu, bukan guru, dia sangat prihatin terhadap guru honorer. Dia mendampingkan selama 1 minggu di Jakarta. Masih pemuda beliau doakan cepat menikah yuk Pak Eko. Doakan cepat menikah. Kami menunggu Pak Eko pun dari BKD permintaan di atas itu karena kalau kami nanti audiens pasti kami ditanya dan itu sudah diberitahu kawan-kawan kepada kami tentang data yang ada di Kabupaten Wajo. Yang pertama, teman-teman yang masuk P3K, teman-teman yang masuk K2, teman yang termasuk 35 tahun ke atas non kategori dan 35 tahun ke bawah. Kami minta data itu pun karena kami akan audit kembali minggu pertama bulan 4 insyaallah. Terus teman yang ikut yang terakhir itu yang lulus yang P3K. Dan permintaan dan Pak Aziki bilang kemarin tolong disampaikan ke BKD untuk koordinasi dengan kami. Bagaimana ke alur teman guru yang lulus P3K kemarin? Kami akan memfasilitasi karena itu ini perlu perlu kerja keras juga dari bawah karena kami juga tidak akan goyang kalau tidak ada yang minta itu dari pusat seperti itu. Terus karena kenapa? Karena ada dari kabupaten lain sudah pegang timnya, sudah berjalan P3K. Ya, tadi saya akan mengimbau kepada pemerintah daerah yang bupati dengan BKPSDM supaya membantu memberikan data yang akurat kepada guru dan tenaga pendidikan melalui kita sesuai dengan yang ada. Karena ada beberapa informasi tidak tahu informasinya mengenai yang diterima. Mungkin sebaiknya nanti kita juga akan mendampingi menyampaikan aspirasinya di pusat. Termasuk nanti pendampingannya kita minta Komisi 4 dan Komisi 1 ada yang mau hidup mendampingi pada saat menyampaikan usulan atau aspirasi ke pusat. Kalau perlu pimpinan juga akan mendampingi. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak yang mewakili Bupati. Berikan semacam harapan, himbauan. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Wajo, yang kami hormati Bapak
Bapak Wakil Ketua DPRD Kota beserta seluruh anggota DPRD yang terhormat yang sempat hadir pada siang hari ini. Istimewa kepada seluruh guru honorer Kabupaten Wajo yang hadir pada hari ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, kami mewakili Bapak Bupati, saya ingin melaporkan bahwa keberadaan kami mewakili Bapak Bupati karena Bapak Bupati menerima laporan keuangan di BPK hari ini di Makassar. Kemudian Bapak Wakil Bupati juga menghadiri acara di Makassar. Kemudian Bapak Sekda menghadiri acara SKK Tegas bersamaan juga waktunya, maka kami khusus. Apa yang disampaikan tadi teman-teman guru, Bapak Ibu guru, bahwa mengharapkan pemerintah daerah Bupati bersurat ke DPR itu sudah kami lakukan per tanggal 9 Maret 2020. Nomor suratnya boleh dicatat, nomornya 800/206-1/Z hal dukungan aspirasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa berdasarkan hasil Rakornas maka disampaikan sebagai berikut: memohon kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan keputusan Presiden tentang pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori yang berusia di atas 35 tahun menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Yang kedua, memohon kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia atau pemerintah pusat untuk memberi gaji yang layak bagi guru dan tenaga kependidikan honorer yang berusia di bawah 35 tahun berdasarkan upah minimum provinsi melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu inti surat Bupati ke Presiden dan sudah dikirim. Namun itu tidak cukup kalau tidak didukung oleh doa dan dukungan semua elemen yang ada di pendidikan ini, terutama PGRI, terutama pemerintah daerah sendiri, kemudian pemerintah daerah, anggota DPRD Kabupaten Wajo. Dan mungkin hanya sekedar usulan untuk audiensi berikutnya, supaya pada saat audiensi di tingkat pusat, anggota DPRD pusat yang memfasilitasi kita itu menghadirkan kementerian terkait, dalam hal ini Kemenpan dan BKN, karena mereka yang menyusun kebijakannya. Bisa jadi apa yang menjadi harapan anggota dewan itu tidak sampai ke penyusun kebijakan, dalam hal ini Kemenpan dan BKN. Karena apa yang kami lakukan di daerah, BKPSD melakukan itu berdasarkan petunjuk dari Kemenpan dan BKN. Oleh karena itu, setiap aksi yang dilakukan itu menghadirkan Kemenpan dan BKN. Itu yang pertama. Yang kedua, usul kami tetap semangat, tetap selalu berhubungan di medsos, karena Bapak Bupati sangat mendukung aksi Bapak Ibu guru, tetapi harus secara istilahnya bersama, harus bersatu, harus kompak. Jangan nanti sampai menimbulkan konflik horizontal, terjadi perpecahan terjadi, harus kompak. Sehingga manfaatkan media sosial dengan baik, karena seluruh guru yang ada di Indonesia itu nasibnya sama. Apa yang disampaikan tadi bahwa NIP P3K itu sudah ada, mungkin agak kekurangan informasi. Yang kami tahu bahwa NIP P3K itu berlaku nasional, belum ada juknisnya. Sehingga itulah yang kami lakukan di pemerintah kabupaten, belum bisa memberikan NIP untuk P3K karena belum ada juknis dari Kementerian PAN dan BKN sendiri. Seperti itu. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh anggota dewan pusat yang terhormat itu BKN dan Kemenpan. Itu tanda kami. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang mewakili Pak Bupati.
Saya persilakan kepada yang mewakili kepala BKSDM untuk menjelaskan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Wajo yang saya hormati, Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wajo yang saya hormati, yang mewakili Bapak Bupati Wajo yang saya hormati, Bapak dan Ibu anggota dewan yang sempat hadir yang saya hormati, Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan dan BGRI yang saya hormati, teman-teman semuanya, para tenaga honorer, guru tenaga honorer non kategori 315 yang pada kesempatan ini sempat hadir di tempat ini. Alhamdulillah, kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh teman-teman tenaga honorer, khususnya yang berusia 35 tahun ke atas. Mengapa demikian? Karena untuk bersaing memperebutkan kursi di CPNS dan P3K bagi teman-teman semuanya yang sudah 35 tahun ke atas, sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada, itu sudah katakanlah kecil kemungkinan. Jadi dengan demikian kita mengapresiasi dengan upaya dan langkah-langkah teman-teman semuanya berupaya di pusat supaya nanti bagaimana pemerintah pusat nanti menghadirkan regulasi yang oleh kami di pemerintah kabupaten, khususnya kami di BKSDM, sebagai pedoman tidak untuk menindaklanjuti apa yang seharusnya kami lakukan terkait dengan keberadaan teman-teman semuanya. Kemudian terkait dengan yang disampaikan tadi oleh Ibu Koordinator terkait dengan P3K yang mungkin telah sama-sama kita ketahui bersama telah mengikuti ujian yang kemarin dilaksanakan di SMK. Jadi patut kita sama-sama semua ketahui bahwa untuk penetapan NIP itu ada aturan main yang sudah ditetapkan sesuai dengan Perkara DKM, bahwa selama ini khususnya kami di pemerintah Kabupaten Wajo yang oleh DKM itu ditugaskan untuk berkoordinasi dengan kantor regional 4 DKM di Makassar, itu sampai hari ini di 12 provinsi kalau tidak salah yang ditangani oleh kantor regional 4 DKM Makassar, itu belum ada penetapan NIP yang keluar. Karena untuk penetapan NIP itu ada proses pengusulan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi masing-masing, yang tentunya proses pengusulan itu tidak serta-merta berdasarkan keinginan pemerintah kabupaten, yang tentunya juga ada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Sehingga dalam masa menunggu itu kami telah melakukan beberapa koordinasi sampai kepada BKN pusat, sampai saat itu juga di Kemenpan sampai hari ini juga belum menetapkan formasi khusus untuk pemerintah Kabupaten Wajo. Berapa tenaga P3K yang harus diterima? Kemudian juga sampai dengan hari ini belum ada regulasi yang mengatur tentang pola penggajiannya, termasuk juga pola kepangkatan, kalau itu nanti ada diatur terkait dengan teman-teman di P3K. Tetapi kami tetap mengapresiasi informasi yang teman-teman semuanya dapat, sehingga nanti kami bisa diberi dukungan dukungan terkait dengan ketika ada yang sudah terbit, supaya ini akan menjadi pedoman kami atau menjadi dasar kami selanjutnya untuk
melakukan tugas kami mengawal penetapan NIP dari teman-teman semuanya yang sudah mengikuti ujian seperti itu. Terkait dengan permintaan data, insya Allah kami berharap ada perwakilan yang bisa ke kantor kami untuk lebih jelasnya tentang kriteria data-data yang diminta. Alhamdulillah 2.468 data tenaga honorer kategori 2 dan kategori 1 yang ada di Kabupaten Wajo, baik yang sudah terangkat, yang sudah lulus sebanyak 583 orang yang sudah mendapat NIP, kemudian yang lulus kemarin 741, masih ada 122 yang sampai saat ini belum ada penetapan NIP-nya, yang teman-teman kita yang bekerja di sekolah swasta, ya itu sampai hari ini belum ada. Saya juga sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa pemerintah Kabupaten Wajo bersama DPRD Kabupaten Wajo juga tidak henti-hentinya memperjuangkan teman-teman semuanya yang 122 orang itu. Sudah 3 kali Bapak Bupati Wajo, 2 kali di Bapak Bupati Wajo di zamannya Bapak Dr. Andes Hajar di Gubernur berjuang di Menpan di DPR. Terakhir kemarin Bapak Bupati Wajo, Bapak Haji Amran Mahmud itu bersurat lagi ke BKN tanggal 31 Januari 2020 dengan nomor surat 838/20 BKSDM perihal permohonan proses penetapan NIP tertunda tenaga honorer kategori 2 formasi tahun 2013 dan tahun 2014. Itu untuk teman-teman semua yang berkebutuhan. Jadi saya bacakan apa yang disampaikan Bapak Bupati Wajo. Yang pertama, permohonan proses penetapan NIP sebagaimana dimaksud di atas kami lakukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diatur bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai keagamaan, nilai kultural dan kemerdekaan bangsa. Di sini saya lihat di garis bawahi tidak diskriminatif. Dalam arti bahwa tidak membedakan apakah teman-teman itu bertugas di sekolah swasta ataukah di sekolah negeri. Poin kedua, dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminatif. Poin ketiga, pemerintah Kabupaten Wajo saat ini mengalami krisis ketersediaan jumlah tenaga guru yang segera perlu untuk diisi dalam rangka menjaga kesinambungan peranan di bidang pendidikan. 4. Bahwa apabila dari aspek pendekatan pengisian formasi PNS harus dilakukan untuk mengisi formasi jabatan pada instansi pemerintah, maka kami dari pihak pemerintah Kabupaten Wajo bersedia membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk menempatkan ke 122 orang setelah memperoleh penetapan NIP untuk kami tempatkan atau tugaskan pada sekolah negeri pemerintah di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Wajo. Yang kelima, bahwa terhadap ketersediaan anggaran belanja pegawai pada PDD Kabupaten Wajo, maka pemerintah Kabupaten Wajo bersedia untuk mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai terhadap pengangkatan CPNS dimaksud. 6. Bahwa terhadap ketersediaan anggaran belanja di Klatsal atau Prajabatan CPNS pada PDD Kabupaten Wajo, maka pemerintah Kabupaten Wajo bersedia untuk mengalokasikan anggaran untuk belanja di Klatsal atau Prajabatan terhadap pengangkatan CPNS dimaksud ya. Jadi seperti itu Bu Yi, Bapak Ibu sekalian, saudara Bupati Wajo yang sudah saya katakan bahwa
pemerintah Kabupaten Wajo tidak henti-hentinya memperjuangkan teman-teman semuanya. Tidak demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mewakili Kepala BKSD atas penjelasannya. Mungkin ada para anggota DPR yang memberikan satu sumbangan saran yang mewakili satu orang. Saya persilakan kepada Bunda Haji Telangan. Saya mau di podium Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. Lagi hidup guru. Supaya semangat. Hidup guru. Tetap saja semangat. Sekalipun honor hanya 150.000 per bulan. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Wajo bersama dengan Wakil Ketua. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Wajo atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati Bapak Kepala BKP SDM. Menyebut saja ini susah banget ya. Apalagi mengangkat guru honorer. Yang dalam hal ini diwakili oleh sekretaris. Yang saya hormati teman-teman sekalian, para anggota DPRD Kabupaten Wajo yang sempat hadir, yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan, hadir Kepala Bidang Sekolah Dasar, Kepala Bidang GTK. Ini Kepala Bidang yang menangani Bapak dan Ibu sekalian semua. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan. Mohon putar berdiri dulu, angkat tangan teman-teman. Yang saya hormati teman-teman dari pengurus PGRI Kabupaten Wajo, serta adik-adik sekalian para guru yang saya muliakan. Saya tidak mengatakan guru honorer, karena itu hanya persoalan administrasi. Guru sesuai dengan undang-undang, ada guru PNS dan ada guru PPDK. Itu hanya sebutan administrasi. Anda semua ini adalah guru. Ini pengurus PGRI. Ada semua anggota, kartu anggota PGRI. Bapak dan Ibu sekalian berdiri di kelas dan mengajari generasi. Berarti Anda semua di sekalian ini adalah guru. Terlepas apakah kita honorer atau PNS, itu persoalan di belakang. Tapi Anda sekalian ini adalah guru dan insya Allah calon penghuni surga. Amin. Yang pertama Pak Bupati, bahwa apa yang diperjuangkan teman-teman ini sejarah
2004. Jadi ada 2 komisi di sini yang siap membantu kami memberikan masukan. Silakan kepada para pekerja yang memberikan sumbangan sarannya. Sudah mau serasa. Kata kita pun dan saya cari sampai namanya Pak Ridwan, ternyata kita. Terima kasih Bung. Saya cuma ini begini karena saya teman-teman sekarang jauh setelah Bapak tadi di sini menjelaskan. Teman-teman, yang saya sampaikan tadi itu bukan untuk memberi motivasi besar, bukan untuk mengini-ini teman-teman yang P3K. Ini adalah murni informasi dari atas. Katanya kalau ingin P3K punya NIM, tolong BKD koordinasi terus dengan Menpan dan BKN pusat. Pesan itu pun. Terus terkait dengan kenapa perjuangan kami menuntut Kepres pun, kami memang sudah kami pikirkan sebelumnya. Kami tidak ingin kami bukan sasarannya Undang-Undang ASN-nya nomor 5 2014, nomor 11 tahun 2017 bukan pun. Karena kami itu berkaca kepada Sekdes kemarin yang diangkat Sekdes dengan bidang desa diangkat jadi PNS itu lewat Kepres. Kami mengejar undang-undang pendidikan. Kayak kemarin bidang desa mengejar undang-undang kesehatan. Kami mengejar undang-undang pendidikan. Makanya kami tidak ingin itu yang undang-undang nomor 5 SC kami tidak berpedoman seperti itu. Bukan. Terus terima kasih banyak Bu dari masukannya dan himbauannya ke kami. Tapi pun karena kami sedikit sampaikan bahwa teman-teman guru kemarin tentulah sudah dipaham kalau ini berangkat ke acara kemarin Rakornas. Kami itu para guru menggalang dana dengan berbagai macam hal. Kami masuk ke kantor-kantor untuk meminta sumbangsi kepada kami, dan itu adalah perbuatan nekat kami kemarin yang hanya mengantongi beberapa dana saja sampai kami yang awalnya hanya sampai 3 hari, tapi kami di sana sampai 7 hari, sedangkan dana kami sampai 3 hari saja. Jadi kami hanya mempunyai persiapan 3 hari, tapi sampai 3 hari. Dan itu kami sampai sana kami pusing. Bagaimana kami pulang? Bagaimana kami makan? Kami telepon semua teman-teman di Wajo. Tolonglah kami. Dan kami tidak ingin terpulang kembali pun. Jadi kami meminta sumbangsinya ke kami para guru. Bagaimanalah dari Dinas Pendidikan pun, bagaimanalah kami untuk kali ini kami perjuangkan adalah teman-teman dari sekolah-sekolah guru honorer juga, bagaimanalah meminta sumbangsi para kepala sekolah untuk kami, dan itu kami tidak ingin bilang ada kata-kata untuk ke kami, artinya bagaimanalah bersumbangsinya ke kami pun sering hati. Karena ada katanya kepala sekolah yang tidak setuju dengan tidak setuju dengan kita minta sumbangan. Ini adalah guru honorer juga. Jadi kalau minta sumbangsinya, kami kemarin kalau tidak ada tidak apa-apa, yang penting pendengaran juga baik. Nah, terus mungkin dari terima kasih banyak. Sudah cukup. Mungkin yang terhormat yang hidup di DPRI yang sempat membantu memfasilitasi, mensupport guru tenaga kerja pendidikan kita yang sempat hadir di acara Jakarta. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Andi Wandarmawan ST
Kami juga ucapkan terima kasih kepada Haji Andi Faris, kepada Haji Muhammad Aras dari juga, dan juga Pak Haji Hasibin Sultan mantan Bupati Bapak atas bantuan dan fasilitasinya kepada kami ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Mulia dari fraksi PKB. Sebelum kami tutup, kami yang disampaikan Pak, silakan. Terima kasih. Terima banyak. Hidup guru. Hidup guru. Biasanya ada ya kalau begini, tapi segera alhamdulillah yang jelas gurunya hidup. Tadi guru sudah memberikan Bapak Ketua yang terhormat, Bapak Dewan yang terhormat dan sepakati, adik-adik semua, dinas pendidikan dan seluruh undangan yang hadir. Sebelumnya Pak, saya karena adik saya ini sebelumnya datang kepada kami di PDRI maupun dinas pendidikan waktu itu, dan secara nasional tanggal 21 sampai 23 kemarin PDRI Rakornas di dekatnya kemarin kami diikuti yang dihadiri oleh kurang lebih 2.000 orang untuk Rakornas. Salah satu materi yang dibahas penting adalah teman-teman semua ini perjuangan PDRI, dan saya minta terima kasih kepada teman-teman sekalian karena PDRI meminta teman-teman tolong kalau berdua jangan memakai atribut PDRI, kita santun. Jadi pesan ketua PDRI besar, karena kemarin minta izin untuk memakai atribut, Ibu Ketua katakan ya, karena nanti tanggapannya lain. Jadi oleh karena itu saya ucapkan terima kasih karena ini amanah dari Ibu Ketua PDRI besar. Itu yang pertama Bapak sekalian. PDRI-nya adalah guru yang tentunya tahu persis kondisi yang ada di lapangan bersama dengan dinas pendidikan. Saya berbicara dan sebelum mereka bergerak ini sebenarnya kami selalu bertanya-tanya Ibu Bapak sekalian tentang kekurangan guru. Banyak yang bantah, katanya guru tidak kurang. Boleh kita diskusi untuk kalau mengatakan tidak kurang. Aturan yang dikeluarkan Pak Menteri kemarin juga tahun 2017 sudah dilarang menerima guru honor. Artinya pada saat sekarang ini guru kita stagnan di sekolah. Stagnan. Inilah yang mencukupkan teman-teman semua di lapangan. Yang kami tidak bisa menunda, itu tidak bisa dihindari adalah pensiun. Yang notabene tahun 2080-an pengangkatan guru yang begitu banyak. Tahun ini mulai pensiun 2000 sampai 2014 nanti 2024. Khusus untuk Kabupaten Wajo dan seluruh provinsi di Sulawesi Selatan kemarin yang mendatangi di LPP. Kami saja di Wajo Pak, mulai pensiun tahun ini sampai 2014 itu data yang kami pegang khusus untuk 2024. Data kami kemarin di dinas pendidikan dan Ibu GDH itu 300 sampai 400 orang yang harus pensiun. Sementara kita tidak punya lagi stok, tidak boleh menambah. Salah satu kondisi yang tidak ada lapangan Bapak sekalian, SD itu kalau SD ini Pak kurang gurunya satu, maka dampak yang terjadi pertama, Dapodik tidak bisa panik.
Kalau Dapodi tidak bisa hadir, apa yang terjadi? Guru itu tidak bisa menerima sertifikasi, dana bos tidak bisa cari. Dan mana mau ambil guru? Sudah stoknya stagnan, stabil. Pada saat BKD kita mengatakan mau dikasih pindah ini guru, pasti dia bertanya, ada nggak yang ganti di situ? Ya tidak ada. Inilah kondisi Bapak sekalian. Kalau ini tidak diperjuangkan, maka satu saat di Kabupaten Wajo sendiri akan chaos yang namanya pendidikan. Hidup dulu. Ini sekarang dengan mana Bapak sekalian? Kenapa PGRI jauh sebelum ini anak bergerak, PGRI pusat sudah menyatakan dalam hasil konferensi kemarin salah satu yang harus ditekankan angka itu. Ada pengangkatan. Coba tanya BKD sekarang, berapa pengangkatan yang ada sekarang untuk khusus guru? Selalu didengung-dengungkan yang banyak adalah guru dengan tenaga medis. Berapa guru yang diangkat tahun ini? Khusus untuk berapa yang lolos? Sementara data yang kita peroleh di data yang pensiun ini tidak bisa diingkari. Jadi mohon maaf Bapak sekalian, kalau ini tidak diperhatikan, maka pendidikan ya khususnya di Kabupaten Wajo, saya sudah katakan bahwa akan terjadi chaos. Saya kira itu untuk sebentar terkasih saja yang saya sampaikan. Kakak kami ini berada di tangannya Bapak sekalian, teman-teman sekalian. Oleh karena itu tidak ada kata tidak kami mendukung. Pokoknya kami mendukung kalian. Hidup PGRI. Insya Allah dipanggil tidak dipanggil nanti PGRI akan mendampingi mereka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pimpinan saya. Yang mendapat gaji setiap bulan 1.500.000. Jadi saya ingin hanya memberikan semangat kepada saudara-saudaraku bahwa mari kita tetap berjuang. Perjuangan itu tidak akan memberikan hasil tanpa perjuangan itu sendiri. Dan kenapa? Kami buktikan dari Komisi 2 bersama dengan teman yang lainnya, kami berjuang mulai dari kabupaten sampai ke provinsi, kemudian ke tingkat menteri sampai di DPR RI terkait dengan pupuk atau Permentan nomor 1 tahun 2020 yang tidak mengakomodir tentang pemberian pupuk bersubsidi kepada petani tambak. Alhamdulillah dengan perjuangan teman-teman di DPRD Kabupaten Wajo bersama dengan daerah lainnya, alhamdulillah apa yang menjadi perjuangan itu kemarin sudah mendapat perubahan. Permentan nomor 1 berubah menjadi Permentan nomor 10 tahun 2020 yang memberikan pupuk bersubsidi untuk petani tambak. Oleh itu, kami minta kepada saudara-saudaraku jangan pernah untuk berhenti berjuang. Karena kenapa? Karena perjuangan itu akan tidak mengkhianati hasil itu sendiri. Saya kira kepada saudara-saudaraku jangan pernah bersedih, jangan ragu. Insya Allah tahun ini adalah tahun keberuntungan untuk kita. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan kendur maju kita menang terus. Lebih baik menangis dalam perjuangan daripada menangis kalah dalam perjuangan. Jika hal ini kita pakai, Allah akan bersama kita. Saudaraku pejuang aspirasi, saya menunggu. Kekurangan guru yang ada di Kabupaten Wajo ini cukup banyak. Jadi aku menunggu kemana? TK
Kemudian SMP kita kurangi. SMP-nya itu 622. Jumlah kekurangan gugur ini 2.490. Aku tunggu kedatanganmu, saudaraku, dan Nantikan kami mau. insya Allah ada pesan seorang ulama. Tolong di dalam sholatmu perbanyak akan itu ayat. Ini pesan Syekh Abdul Qadir Jailani. Inna ma'al yusri yusra. Dan yakinkan di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup. Sebelum saya selesaikan, baiklah kita akhiri audiensi ini dengan mengucapkan maaf jika ada kata atau kalimat yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Dengan ucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarruqana tafarruqan ma'zuma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang penuh berkah, dan jadikanlah perpisahan ini perpisahan yang terjaga dari segala bencana dan mara bahaya. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil amal. Ya Allah, perkayalah diri kami dengan ilmu pengetahuan, hiasilah diri kami dengan kemuliaan, dan muliakanlah diri kami dengan takwa, serta berikanlah diri kami dengan raga yang sehat. Allahumma a'limna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, halalan thayyiban wa 'amalan maqbulan, wa qalban khashi'an wa qalban thayyiban, aminatan mutmainnah. Ya Allah, karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, yang halal dan yang berkah, amal ibadah yang diterima, hati yang khusyuk, serta negeri yang baik, aman dan tenteram. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada kami menyembah dan kepada kami memohon pertolongan. Pada kesempatan ini kami bermunajat kepadamu. Gerakkanlah hati Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan Kepres untuk mengangkat seluruh guru dan tenaga pendidikan honorer 35+, serta memberikan upah gaji kepada saudara-saudara kami GTKHNK di bawah 35 tahun setara dengan upah UMR dari APBN. Ya Allah, yang Maha mendengar dan Maha menerima segala doa, kabulkanlah doa kami. Jika sekiranya ia roda leta puang engkai rilani puan murunga puang, nariko engkai ritanai puang bagen puang, nariko engkai malin berupa alea puang, nariko engkai mabela baca bete puang, nariko engkai cete pamigai puang, nenia toh para ketok puang.
Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil